Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwatal Islam, a'azakumullah, para hadirin dan hadirat jamaah salat duhur yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah tabaraka wa ta'ala. Tentunya dengan segenap kudrah dan iradahnya, kembali pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di dalam majlis ilmu yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa mencurah limpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang bisa menuntun kita kepada kebajikan, ilmu yang bisa menghasilkan amal-amal saleh, dan ilmu yang kelak pada hari kiamat semoga akan menjadi hujjah dan syafaat bagi kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah dan qudwah, suri tauladan terbaik di atas kehidupan kita, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan juga salam tercurah limpahkan kepada seluruh keluarga besar beliau, min azwajihi wa dzurriyyatihi, istri-istri beliau dan anak-anak keturunan beliau, kepada para sahabat dan sahabiyah, kepada para tabi'in dan atba'u tabi'in radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan juga kepada seluruh kaum muslimin, kepada orang-orang yang selalu istiqamah dalam rangka ittiba' kepada sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam di atas hidup dan kehidupan. Taib, ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, melanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Syama'il Muhammadiyah, buah karya Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Terakhir kita sampai kepada pembahasan tentang cincinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang cincinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka untuk khulasah, ya, ataupun rangkuman sekilas murojaah tentang pembahasan kita pada pertemuan yang lalu, ya, bahwasannya telah ditetapkan berdasarkan hadis-hadis yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincin, ya, memakai cincin di tangannya. Khususnya adalah Nabi memakai cincin di tangan kanannya. Walaupun nanti juga ada riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa, ya, ada yang pernah melihat Nabi mengenakan cincin itu di tangan kirinya, ya, sehingga terjadi khilaf, sehingga terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Akan tetapi yang pasti memang Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincin, ya, di jari tangannya. Ya, maka yang lalu sudah kita sebutkan berkaitan dengan hukum, ya, seorang laki-laki memakai cincin tersebut, ya, para ulama, ya, berbeda pendapat tentang hukum tersebut, bahwa ada yang mengatakan, ya, bahwa hukumnya adalah pertama mubah, ya, hukumnya boleh-boleh saja, selama tentunya cincin yang dipakai oleh kaum laki-laki tersebut adalah bukan yang terbuat dari bahan baku yang memang dilarang di dalam syariat Islam.
Ya, misalkan ada seorang laki-laki memakai cincin yang terbuat dari hadid misalnya, dari besi, ya maka tidak mengapa. Ya, yang kata para ulama hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Ya, bagi kaum laki-laki memakai cincin. Namun kalau yang terbuat dari bahan-bahan yang memang diperuntukkan bagi kaum wanita, ya maka tentu haram dipakai oleh kaum laki-laki. Ya, ini hukum yang pertama, yang kemudian para ulama juga sebahagian yang lain mengatakan hukumnya adalah ya dianjurkan memakai cincin jika memang penggunaan cincin itu ada maslahat yang besar di dalam kepentingan agama. Ya, sehingga dianjurkan. Ya, seperti yang dilakukan Nabi SAW. Nabi memakai cincin ya karena ada sesuatu yang memang ya sangat mendesak. Ada sesuatu yang memang amat sangat penting kaitannya dengan syariat agama. Ya, sebagaimana yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa memang tujuan Nabi SAW memakai cincin di jari tangannya adalah bukan sebagai perhiasan, bukan sebagai keindahan atau barangkali sebagai sesuatu yang hendak akan dia tonjolkan, ya, bermegah-megahan di hadapan mata manusia, bukan. Ya, tapi memang Nabi menggunakan cincin itu kepentingannya adalah kepentingan syariat, kepentingan yang berkaitan dengan perkara dan masalah agama. Ya, yang tidak lain adalah kepentingan itu untuk kepentingan dakwah. Ya, kepentingan dakwah, ya, yang dimana khususnya adalah berkaitan dengan masalah korespondensi, Pak. Ya, surat menyurat. Ya, dimana pada saat Allah perintahkan kepada Nabi SAW untuk berdakwah secara terang-terangan, berdakwah secara terbuka. Ya, di mana disebutkan di dalam kitab ini ya kurang lebih pada tahun ke-6 Hijriyah, di mana Nabi SAW sudah mulai berdakwah kepada para penguasa-penguasa ajam. Ya, apa ajam artinya? Asing. Ya, penguasa-penguasa asing. Ya, maksudnya adalah penguasa-penguasa raja-raja di luar jazirah Arab, non Arab. Ya, makanya di dalam Al-Qur'an kan disebutkan kalimat ya a'jamiyun au arabiyun. Ada ya kelompok orang-orang a'jami, artinya orang-orang asing gitu, ya non Arab. Ya, akan tetapi kemudian juga ada kelompok Arabi, orang-orang Arab. Walaupun kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, maka ya tidaklah dibedakan di mata Allah Subhanahu wa taala antara Arabi wa A'jami. Tidak dibedakan di mata Allah, tidak dibedakan di hadapan Allah. Ya, baik dia dikatakan sebagai orang Arab asli ataupun dikatakan A'jami, orang asing, orang yang non Arab. Sehingga kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, siapapun mereka, orang-orang yang pertama ya dia beragama Islam, kemudian dia mentauhidkan Allah, mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Dia pun belajar bahasa Arab, bahkan dia pun bisa fasih di dalam berbahasa Arab. Walaupun dia non Arab bahasanya, maka tetap kata Imam Ibnu Qayyim dia disebut sebagai Arabi. Ya, dia laksana seperti orang-orang Arab. Ya, jadi ada memang orang-orang yang mengkasta-kastakan, Pak. Ya, seolah-olah Islam yang paling terbaik itu katanya Islam mana? Islam Arab. Sedangkan ada orang-orang A'jami, orang-orang asing yang non Arab, ya seolah-olah kastanya di bawah mereka. Tidak. Ya, kata para ulama, ya para ulama salaf terdahulu mengatakan tidak adalah bedanya. Sama semua. Ya, mau Anda orang Arab asli ataupun Anda orang non Arab, ya maka bukan itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua yang dilihat di hadapan Allah adalah berdasarkan keimanan, ketaatan dan ketakwaan kita ya di hadapan Allah tabaraka wa taala. Bukankah Allah sendiri yang menyebutkan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah tabaraka wa taala adalah yang paling takwa di antara kalian, yang paling bertakwa kata Allah taala, ya bukan yang paling Arab, bukan ya, tapi yang paling apa? Paling bertakwa kepada Allah jalla jalaluhu. Naam. Dan sekali lagi Nabi menggunakan cincin di jari tangannya bukan dalam rangka untuk pamer, untuk bermegah-megahan, ya untuk perhiasan, bukan.
Tapi Nabi menggunakan itu sekali lagi kepentingannya adalah kepentingan dakwah. Ya, dalam rangka korespondensi, surat menyurat, di mana salah satu bukti keabsahan, keaslian surat itu adalah salah satunya ada cap stempel dari si pengirim surat tersebut. Ya, karena disebutkan di sini pada akhir tahun ke-6 Hijriyah, ya, maka tatkala beliau kembali dari Hudaybiyah, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam mengirimkan surat-surat ajakan dakwah tersebut kepada para penguasa-penguasa ajam, ya, para penguasa-penguasa ya di luar Arab tadi, yang non Arab tadi. Ya, ada orang-orang Persia, ada orang-orang Romawi dan raja-raja yang lainnya, ya. Dan telah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam informasi yang menyebutkan bahwa penguasa-penguasa ajam tersebut, penguasa-penguasa asing tersebut tidak akan mau menerima surat ketika surat itu tidak diberikan stempel resmi, ya, oleh si pengirim surat tersebut. Ya, sama dengan sekarang, Pak. Ya, kita korespondensi, surat menyurat dari yayasan A mau hendak kirim surat kepada yayasan B, sehingga yang menerima surat tersebut merasa yakin bahwasannya surat ini memang datang dari yayasan A tadi. Salah satunya apa? Selain kop surat yang jelas, kemudian ada apa? Stempel resmi, ya, dari si pengirim tadi. Sama, ya, di zaman Nabi pun sallallahu alaihi wasallam sudah, ya, dilakukan hal yang demikian ini. Jadi sekali lagi, maka Nabi termasuk kategori hukum yang kedua. Hukum yang pakai cincin itu dianjurkan. Kenapa? Karena memang ada fungsinya, yang fungsinya jelas berkaitan dengan masalah agama. Ya, mungkin kalau kita hari ini, Pak, kaum laki-laki, ya, cuma sekedar sebagai apa? Fashion, ya, sebagai keindahan saja, ya, untuk penampilan saja. Laki-laki ikut-ikutan pakai apa? Cincin, seperti kaum perempuan. Bahkan gak tanggung-tanggung, cincin yang dipakai kaum laki-laki sekarang bahkan terbuat dari apa? Dari dahab, dari emas. Baik emas yang kuning atau yang putih, ya, sama saja hukumnya, haram dipakai bagi kaum laki-laki, ya. Tapi trennya, Pak, trennya sudah seperti itu. Laki-laki niru-niru perempuan, perempuan niru-niru laki-laki. Ya, pakaian laki-laki dipakai perempuan. Ya, perhiasan kaum perempuan dipakai oleh kaum laki-laki. Pakai kalung, pakai anting, pakai cincin dan lain sebagainya. Ya, la haula wala quwata illa billah. Ya, tentu ini adalah, ya, ciri-ciri manusia-manusia akhir zaman yang memang seperti ini. Ya, taib. Kemudian kita lihat hadis nomor ke-91. Haddatsana Muhammad ibnu Yahya qala haddatsana Muhammad ibnu Abdullah al-Ansari qala haddatsani abi an Thumamah an Anas ibnu Malik qala kana naqshu khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammadun satrun wa rasulun satrun wallah satrun. Disebutkan dari Muhammad ibnu Yahya telah bercerita kepada kami, ia pun berkata, Muhammad, ya, bin Abdullah al-Ansari bercerita kepada kami, ia pun berkata, haddatsani abi, bercerita kepadaku bapakku, ya, an Thumamah, dari Thumamah, an Anas ibnu Malik, dari Anas bin Malik, ia berkata, dikatakan kana naqshu khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah ukiran, ya, adalah ukiran yang terdapat pada khatamnya, pada cincinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cincinnya Nabi itu ada apa, Pak? Ada ukirannya. Ya, jadi ada ukirannya di cincinnya Nabi. Di mata cincinnya Nabi itu ada ukirannya. Ya, apa yang tertulis di sana? Muhammadun satrun. Ada, ya, dalam ukirannya itu bertuliskan Muhammad dalam satu baris. Wa rasulun satrun, kemudian baris berikutnya bertuliskan Rasul. Wallahu satrun, dan baris berikutnya adalah Allah. Jadi kalau diurutkan adalah ada 3 baris. Kalau disusun berarti tulisannya berbunyi apa? Muhammad, Rasul, Allah. Ya, jadi cincinnya Nabi coraknya demikian, Pak. Ada 3 baris. Ya, baris pertama Muhammad, baris kedua Rasul, baris ketiga Allah. Ya, jadi kalau pas di stempel tulisannya adalah Muhammad, Rasul, Allah. Ya, jadi itu ukiran yang ada pada cincinnya Rasulullah
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, jelas. Jadi bahwasannya itu menunjukkan asli bahwa surat itu memang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis, Nabi mendelegasikan isi suratnya itu kepada para sahabat, ditulis oleh para sahabat. Ya, ada para sahabat yang memang tugasnya menuliskan surat-surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu dibacakan di hadapan Nabi, ya, dan tatkala Nabi menyetujuinya, kemudian Nabi memberikan cap, memberikan stempel dengan cincinnya kepada surat tersebut, ya, baru kemudian surat itu dikirimkan, ya, kepada penguasa-penguasa ajam tadi, kepada penguasa-penguasa asing tadi, yang tidak lain tujuannya kepada mereka adalah mengajak, ya, para penguasa-penguasa ajam itu agar mereka masuk Islam. Ya, taib, ini periodisasi dakwah sudah secara terang-terangan, dakwah secara terbuka, ya, sehingga Nabi SAW giat mengirimkan surat-surat, ya, dan mengirimkan utusan-utusannya, mengirimkan duta-duta besarnya, mengirimkan delegasi-delegasinya kepada penguasa-penguasa asing tersebut, ya, tidak lain tujuannya untuk berdakwah, mengajak mereka masuk ke dalam Islam. Taib. Berikutnya hadis nomor 92. Haddatsana Nasr ibnu Ali, ya, al-Jahdami Abu Amr, qala haddatsana Nuh ibnu Qais an Khalid ibnu Qais, ya, an Qatadah an Anas ibnu Malik anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kataba ila Kisra, ya, wa Qaisara wan Najashi faqila lahu innahum la yaqbaluna kitaban illa bi khatamin, ya, fasaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman, ya, halqatuhu fiddah wa nuqisha fihi Muhammadun Rasulullah. Riwayat yang berikutnya, Nasr ibnu Ali al-Jahdami, ya, Abu Amr bercerita kepada kami, ia berkata, Nuh ibnu Qais bercerita kepada kami dari Khalid ibnu Qais, ya, bercerita kepada kami an Qatadah, dari Qatadah, an Anas ibnu Malik, dari Anas ibnu Malik, ya, radhiyallahu taala anhum ajma'in, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kataba ila Kisra wa Qaisar wan Najashi faqila lahu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menuliskan surat, berkorespondensi, ya, menulis surat kepada penguasa negeri Persia, kepada penguasa negeri Romawi, dan juga kepada penguasa negeri Syria, dan juga Habasyah, ya, dan juga apa? Habasyah, ya, naam. Faqila lahu, maka kemudian, ya, dikatakan kepadanya, diberitahukan, innahum la yaqbaluna kitaban illa bi khatimin, bahwasannya raja-raja tersebut, penguasa-penguasa tersebut, ya, penguasa negeri Persia, Romawi, Syria, Habasyah atau Ethiopia, ya, bahwa mereka tidak akan pernah menerima surat tanpa adanya stempel, cap resmi, ya, dari siapa? Dari sang pengirim surat tersebut, ya. Fasaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman halqatuhu fiddah wa nuqisha fihi Muhammadun Rasulullah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membuat sebuah cincin, ya, yang cincinnya Nabi itu terbuat dari apa? Halqatuhu fiddah, ya, terbuat dari perak. Cincinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terbuat dari perak, ya, dan kemudian pada ukirannya itu tertulis tadi, ya, 3 baris, ya, tulisannya berbunyi Muhammadun Rasulullah, ya, Muhammad Rasul Allah, ya. Jadi terbuat dari perak, ya, cincin yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ukirannya tadi Muhammad Rasul Allah, ya, tidak lain, sekali lagi tujuannya Nabi bikin cincin, membuat cincin, memakai cincin adalah tujuannya untuk apa? Tadi surat menyurat, ya, sebagai stempel resmi bahwa itu adalah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Naam. Hadis nomor 93. Haddatsana Ishaq ibnu Mansur qala haddatsana Sa'id ibnu Amir wal Hajjaj ibnu Minhal an Hammam an ibni Jurayj an Zuhri an Anas ibnu Malik anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana
idza dakhalal khala naza'a khatamahu. Ya, hadis berikut ini mengajarkan kepada kita Pak satu adab ya, satu adab dan akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Beliau ajarkan kepada kita. Dikatakan Ishaq ibnu Mansur bercerita kepada kami, ia pun berkata, Sa'id ibnu Amir ya, dan juga Hajjaj bin Minhal dari Hammam, dari Ibnu Juraij ya, dari Az-Zuhri, dari Anas ibnu Malik ya, radhiyallahu taala anhum ajma'in, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza dakhala al-khala, apabila Nabi SAW masuk ke dalam al-khala, tempat yang kosong, maksudnya adalah kamar mandi ya, adalah Nabi masuk ke dalam kamar mandi, naza'a khatamahu, Nabi SAW melepas cincinnya. Nabi ketika masuk ke dalam kamar mandi melepas cincinnya ya, khususnya adalah kamar mandi yang memang digunakan sebagai tempat buang air Pak ya, maka dilepas sama Nabi SAW, makanul khala, tempat kosong ya, maka disebut kalau diterjemahkan begitu, al-khala itu kosong, makanul khala, tempat yang kosong. Memang kamar mandi itu sepi harusnya gitu ya, maka disebut dengan tempat yang kosong, sepi, tidak ada suara-suara ya, tidak ada lantunan-lantunan, tidak ada senandung-senandung, tidak ada nyanyian-nyanyian di dalam kamar mandi. Tapi justru orang sekarang Pak, konsernya di mana Pak? Di kamar mandi gitu kan ya, nyanyi ya, wah, sambil bicara, sambil ngobrol dan lain sebagainya. Ya, tidak boleh itu dilakukan di mana? Di kamar mandi. Ya, makanya tatkala Nabi SAW berada di kamar mandi, Nabi masuk melepaskan cincinnya. Kenapa? Karena jelas di dalam cincinnya itu ada nama beliau dan juga ada nama Allahu Rabbul Alamin. Ya, makanya kata Islam, saran ana juga khususnya bagi kita ini kan sekarang barangkali ya di handphone kita itu ada apa itu ya, ada mushaf Al-Quran. Kita suka baca Al-Quran melalui apa? Handphone ya, maka perlu diperhatikan juga ya, kalaulah memang hendak akan masuk kamar mandi ya, khususnya adalah kamar mandi yang memang ada tempat buang airnya, alangkah baiknya handphone itu tidak disertakan ya, ditaruh dulu atau dititipkan dulu, karena ya di dalam handphone kita itu ada apa ya, ada mushaf Al-Quran yang memang secara digital ya, ataupun ada di dalam situ ada aplikasi-aplikasi hadis-hadis Nabi misalnya sallallahu alaihi wasallam ya, maka untuk menghindari itu lebih baik ya, handphone jangan dibawa kemana Pak? Ke kamar mandi ya, apalagi sampai kita pakai perhiasan-perhiasan yang memang ada asma Allah, ada nama Allahnya, ada nama Nabi Muhammadnya sallallahu alaihi wasallam ya, maka nggak boleh masuk ke dalam kamar mandi ya. Makanya tadi Nabi ya disebutkan ketika masuk ke dalam kamar mandi ya, maka Nabi melepaskan cincinnya yang dia pakai, dilepaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu dalam rangka mengagungkan asma Allah dan dalam rangka mengagungkan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terukir di cincin tersebut. Naam. Kemudian hadis nomor 94 ya, satu lagi. Haddatsana Ishaq ibnu Mansur qala haddatsana Abdullah ibnu Numair qala haddatsana Ubaidullah ibnu Umar an-Nafi' an ibnu Umar qala ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min wariqin fakana fi yadihi thumma kana fi yadi Abi Bakrin wa yadi Umar thumma kana fi yadi Uthman hatta waqa'a fi bi'ri arisin naqshuhu Muhammadun Rasulullah. Ya, disebutkan ya hadis nomor ke-94 ya, hadis terakhir pada bab ke-12 ini. Ishaq ibnu Mansur bercerita kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Numair bercerita kepada kami, ia berkata, Ubaidullah bin Umar bercerita kepada kami dari Nafi', dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, berkata, ittaqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min wariqin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memakai cincin yang bahan bakunya terbuat dari perak. Fakana fi yadihi thumma kana fi yadi Abi Bakrin, ya, yang beliau pakai semasa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
setelah Nabi SAW meninggal dunia, setelah Nabi wafat, maka cincin tersebut dipegang, dibawa oleh siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Cincin itu diwariskan kepada Abu Bakar. Abu Bakar yang pegang. Ya, Abu Bakar yang pegang. Sama fungsinya, digunakan untuk ya korespondensi tadi, surat menyurat tadi, dijadikan sebagai cap, ya, stempel oleh Khalifah Amirul Mukminin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Waya di Umar, setelah Abu Bakar wafat, diangkat Umar menjadi Amirul Mukminin, maka kemudian cincin itu dipegang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tsumma kana fi yadi Utsman. Kemudian setelah itu, ya, dipegang pada khalifah berikutnya oleh Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, hatta waqa'a fi bi'ri Aris, sampai satu ketika, ya, cincin itu jatuh di dalam sumur Aris namanya. Fi bi'rin Arisin, di dalam sumur Aris. Ya. Naqsuhu Muhammadun Rasulullah, yang sekali lagi di cincin itu ukirannya adalah, ya, bertuliskan Muhammadun Rasulullah. Ya, tayyib. Maka sumur Aris itu, ya, adalah sumur yang dikatakan oleh pensyarah hadis ini terletak di sebuah taman di dekat Masjid Kuba. Ya, sumur Aris itu adalah satu wilayah, ya, satu sumur maksudnya yang terletak di sebuah taman dekat dengan Masjid Kuba. Ya, bahwa disebutkan dalam riwayat, dikisahkan bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu melepas cincin tersebut di dekat sumur, ya, hingga tanpa sengaja cincin itu kemudian jatuh ke dalam sumur Aris tersebut. Ya, setelah itu sudah tidak ditemukan lagi. Ya, kemudian cincin itu hilang sudah. Ya, jadi kalau ada orang hari ini mengaku-ngaku tiba-tiba memiliki barang-barang peninggalan Rasulullah SAW, termasuk salah satunya adalah, ada misalnya orang-orang mengaku, ada orang yang mengaku saya memiliki dan memegang cincinnya Rasulullah SAW misalnya, dia itu dapat dipastikan orang itu apa? Berbohong, orang itu berdusta. Ya, dari mana? Makanya dalam pembahasan yang lalu, kritik para ulama terhadap, ya, orang-orang yang suka mengaku-ngaku memiliki barang-barang peninggalan Rasulullah SAW, ya, atau bahagian dari tubuh Rasulullah, seperti ada yang menyimpan rambutnya Rasulullah, ya, barangkali ada yang menyimpan, ya, misalnya bejananya Rasulullah atau barang-barang yang pernah dimiliki dan dipakai oleh Rasulullah SAW, maka kata para ulama, ya, perlu dipertanyakan keabsahannya, ya, karena memang Nabi meninggal dunia tidak meninggalkan apa-apa gitu, ya, barang-barangnya sudah hilang, ya, termasuk cincinnya jatuh ke dalam sumur Aris kemudian hilang, ya, tidak ditemukan lagi, ya, tidak ditemukan lagi. Jadi sekali lagi, ada orang-orang yang mengaku bahwa itu, ya, hari ini ada yang mengatakan memiliki cincinnya Nabi SAW, ya, dapat dipastikan bahwa berita itu adalah dusta. Ya, dari mana dia, ya, memiliki cincin itu? Karena sesungguhnya cincin itu telah hilang, ya, karena tadi sahabat Utsman bin Affan tidak sengaja menjatuhkan cincin itu ke dalam sumur Aris. Ya, baik. Barakallahu fikum, ya, ikhwatal Islam, semoga pembahasan kita ini bermanfaat, ya. Insyaallah kita akan sambung kembali pada pertemuan yang berikutnya. Ya, jadi demikianlah tentang motif, ya, dari cincinnya Nabi SAW. Bagaimana motifnya, tulisannya tadi, ya, dan insyaallah pada bab yang berikutnya, ya, akan dijelaskan lebih rinci lagi tentang cara bercincinnya Rasulullah SAW, ya, tentang cara memakai cincinnya Rasulullah SAW. Taib, ya, barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.